우리 이야기 짓을 하고 있는 거야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Judge Returns yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Oh iya, beberapa hari sebelum mantan presiden bebas, ternyata Shin Jin itu bakal membentuk tim khusus nih, tim investigasi khusus untuk menyelidikin kasus dari Pak mantan presiden yang diusulkan sama Han Yong, jaksanya adalah Chol Woo. Dan hal itu disetujuin sama Shin Jin, tapi tidak dengan Jin Han. Dia itu tetap curiga dengan Han Yong, dan karena juga dia sudah menemukan bukti bahwa Han Yong itu berkhianat kepada Kang Shin Jin, dan dia berniat untuk memberikan bukti-bukti tersebut kepada Shin Jin. Dan dia juga sudah nggak sabar lagi melihat Han Yong nanti bakal disingkirkan sama Kang Shin Jin. 헛소리로 기사 쓰면 당장 고소할 거예요. Sementara itu, Nayeon sedang menyelidikin salah satu kasus yang menimpa si mantan presiden, di mana dia akan memalsukan nama orang lain untuk menggandakan harta-hartanya. Tapi masalahnya, ketika itu si Nayeon bilang sama Han Yong bahwa dia nggak bisa menulis berita tentang itu karena atasannya melarang. Kata Han Yong, ya udah nggak apa-apa, intinya mereka sudah mengetahui fakta-fakta dari hal tersebut. Masalah bisa atau nggak ditulis itu urusan belakangan aja. Yang penting mereka udah tahu semuanya. 전업 인정하십니까? Terus untuk kasusnya Pak Jang, dia kan diinterogasi lagi tuh sama jaksa temannya Jina. Cuma karena dia itu nggak sekuat Jina, jadinya dia malah kena tekan sama Pak Jang. Ditambah lagi sekarang kan Jina itu dipindahkan ke kantor kejaksaan yang lain, di mana dia itu dikasih kerjaan-kerjaan yang memang gak ada bobotnya sama sekali, sampai-sampai dia itu heran karena ternyata itu sengaja diberikan kepada Jina biar dia sibuk dengan itu dan juga tidak menanganin kasus-kasus yang sedang booming sekarang, terutama yang dia tanganin tentang grup S. Jadi ya bosnya dia sekarang emang sengaja melakukan itu sama Jina gitu. Setelah itu tiba-tiba Han Yong kan mendatangin Kim Jina tuh, cuma belum tahu tuh apa yang mereka bicarakan. Setelah itu Han Yong menelpon Chol Woo dan mengatakan tentang rencana Shin Jin yang bakal menjadikan dia sebagai jaksa untuk menangani investigasi dari kasus si mantan presiden. Kata Han Yong, yaudah ntar ada yang nelpon kamu, katanya gitu. Dan bener aja dong, setelah itu ditelepon si Chol Woo. 피해자 쪽으로 기울었더군요. 네? Oh ya, Shin Jin itu menggunakan kelemahan dokter yang merawat si Sun Won, anggotanya dia itu, karena si dokter ini kayak ada malpraktek gitu loh. Jadinya dia mengancam si dokter itu untuk menghilangkan nyawanya si Sun Won, karena kata dokter itu kan Sun Won tuh kayak susah gitu untuk sadar lagi. Jadi Shin Jin gak butuh dia lagi kan. Nah pas mereka pulang tuh sebenarnya lagi dan lagi Jin Han itu pengen ngasih tahu tuh tentang bukti yang udah didapatkan tentang Han Yong. Cuma masalahnya mereka ada meeting tiba-tiba. Dan keesokan harinya Pak Kwak itu dia mogok makan beberapa hari, dan ini sudah hari kedua, dan kata Han Yong cukup 3 hari mogok makannya untuk benar-benar membuat si mantan presiden itu terdesak, dan juga partainya dia bakal memenangkan pertandingan itu, dan kemungkinan besar dia juga nanti yang bakal terpilih sebagai calon presiden selanjutnya. Dan untuk si mantan presiden, dia itu udah nggak sabar banget karena seharusnya orang si Shin Jin tuh udah ngeluarin dia dari situ gitu kan. Jadi dia setelah itu ketemu sama si Shin Jin dan dia tanya, kapan ya aku dikeluarkan dari sini, katanya gitu. Terus kata Shin Jin, udah tenang aja, aku udah bentuk investigasi khusus tim untuk kamu dan ntar lagi kamu bakal bebas, tenang aja, percaya sama aku, kata Shin Jin gitu. Ya udah. Sementara itu Han Yong pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya si Sun Won kan. Dan pas waktu itu Han Yong datang, si Sun ini malah mau sadar guys, udah gerak-gerak tuh tubuhnya. Nah masalahnya dokter sama orang suruhannya si Shin Jin tuh udah datang ke sana. Lalu untung dikode sama si Jung Ho. Tapi masalahnya kata Han Yong kepada Jung Ho, kemungkinan besar Sun Won itu bakal dihilangkan nyawanya sama Shin Jin. Dan bener aja dong, pokoknya si Shin Jin mau si Sun Won tuh besok pagi udah nggak ada, katanya gitu kan sama si dokter ini. Ya udah mau disuntikkan lah cairan yang dapat menghilangkan nyawanya si Sun Won ini. Tiba-tiba dia bangun dan mencekik si dokter. Setelah dia membereskan si bu dokter itu, dia menelpon Shin Jin dan dia pengen tahu siapa Korea yang nyuruh dan betapa sakit hatinya dia ketika dia tahu itu adalah Shin Jin.
Dan setelah itu dia kabur dari rumah sakit dan menghilangkan nyawa penjaga yang ada di sana. Nah, by the way, kenapa dia itu nurut banget sama Shin Jin? Karena dulu kasus dia juga ditanganin sama Shin Jin dan Shin Jin minta sama dia untuk nurutin permintaan Shin Jin dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan syarat ya dia bebas-bebas aja gitu loh dari segala tuduhan. Terus kan Wei Jong Ho langsung memberikan kabar kepada Han Yong tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Terus Han Yong sebenarnya kan kebetulan mau ikut jumpa juga sama Chulu di sana, di mana dia mengatakan sama Chulu bahwa dialah yang mengusulkan kepada Shin Jin untuk menjadikan Chulu sebagai jaksa investigasi si mantan presiden, karena tujuan mereka setelah si mantan presiden mereka bakal menghancurkan si Shin Jin. Dan kata tim Suje bahwa tim investigasi khususnya itu sudah disiapkan dan nantinya si mantan presiden itu bakal mereka atur untuk segera dibebaskan dari penjara. 병원에서 탈출했답니다. Tapi setelah itu Shin Jin langsung emosi jiwa lagi setelah dia tahu dari Jin Han bahwa Sun Won itu malah kabur dari rumah sakit dan enggak jadi dihilangkan nyawanya. Dan keesokan harinya akhirnya si mantan presiden itu dibebaskan. Tapi tanpa sepengetahuan dia, Shin Jin, Jin Han dan juga beberapa menteri lainnya, petinggi lainnya itu merencanakan untuk penghilangan nyawa si mantan presiden dan juga mengangkat Shin Jin sebagai ketua Suje yang baru. Setelah itu malamnya Shin Jin mau mampir tuh kan ke rumah ibu angkatnya dia, dan sebenarnya Jin Han mau ngasih bukti tentang Han yang berkhianat itu cuma nggak jadi. Nah, pas mereka masuk ke dalam ternyata di situ tuh ada Sun Won yang nungguin mereka, dan Jin Han sok-sok nggak terjadi apa-apa kan, tapi ditusuk langsung sama si itu Sun Won. Ya udah, goodbye untuk Jin Han, dia kehilangan nyawanya. Terus sebenarnya kan si Shin Jin tuh juga mau dihilangkan tuh nyawanya sama si Sun Won, tapi Shin Jin mempengaruhi Sun Won lagi, katanya ya udah kalau misalkan kau mau menghilangkannya aku juga silakan, nggak takut aku sama kau, kata si Shin Jin gitu. Terus dia kulik-kulik lah jasa dia sama si Sun Won ini kan, hingga akhirnya Sun Won tuh pun nggak mau untuk menghilangkan nyawa Shin Jin. Jadi dia langsung berlutut dan meminta maaf. Setelah itu si Shin Jin nyuruh Sun Won ini lagi untuk menghilangkan nyawa orang lagi nih, dan maulah si Sun Won untuk mengerjakan tugas yang dikasih sama si Shin Jin. Nah, keesokan harinya kan mereka berkumpul lagi tuh di Suje untuk merayakan kebebasan dari Pak mantan presiden. Cuma masalahnya Pak mantan presiden ini kan lagi capek banget katanya. Jadi ya udahlah, kalian aja lanjut pestanya, aku capek mau istirahat dulu. Nah, dia istirahat di ruangannya tanpa sepengetahuan dia di sana udah ada si Sun Won yang ternyata yang disuruh sama Shin Jin untuk dihilangkan nyawanya ya si mantan presiden. Dan Shin Jin itu sekalian diangkat menjadi ketua Suje yang baru karena memang semua orang-orang di sana tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir dari si mantan presiden. Tapi pada waktu itu kan si mantan presiden pengen konsul tuh sama si ibu dukun, dan pas dia masuk betapa kagetnya dia dilihat bahwa si mantan presiden mau dihilangkan nyawanya sama Sun Won. Untung aja si mantan presiden sempat membela diri dan juga mengambil pistol dan langsung ngedor si Sun Won 2 atau sampai 3 kali gitu. Kaget lah Shin Jin dan juga yang lainnya kan. Kata mereka nggak mungkin bundir, kok bundir nggak mungkin dia bisa 2-3 kali ngedor kan. Jangan-jangan. Nah, Shin Jin langsung ketar-ketir. Terus pas si mantan presiden keluar, dihadangin lah dia sama Han Yong, dan awalnya dia mengedor Han Yong juga, lalu Han Yong membeberkan apa sebenarnya yang terjadi dan mengajak dia untuk ikut bekerja sama dengan Han Yong. Lalu Han Yong juga mendatangkan Chulwo di sana untuk membawa si mantan presiden ini pergi dari sana untuk mengamankan diri. Sedangkan si Han Yong dia mau stay di sana dulu karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Padahal Chulwo itu udah nyuruh si Han Yong untuk ikut dia, cuma Han Yong bilang udah nggak apa-apa, dia takut nanti Shin Jin curiga kan. Ya udah, sementara itu di dalam itu orang-orang mulai saling menyalahkan, terutama Pak Hu. Dia mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di sana dan bilang bahwa Shin Jin lah yang membuat mereka melakukan itu kepada Pak mantan presiden. Nah, masalahnya cuma Pak Hu aja nih yang berani sama Shin Jin, sedangkan yang lainnya itu mereka masih agak takut gitu kan. Jadi Shin Jin bilang, emang kau kira mereka mau dengerin kau? Nggak mungkin, katanya gitu. Alhasil itu membuat Pak Hu emosi jiwa dan mereka jadi berantem dan saling serang.
Shinjin memukulkan botol kaca minuman ke arah Pak Wu hingga dia kesakitan, dan kalian tahu endingnya, untuk pertama kalinya Shinjin menghilangkan nyawa orang secara langsung karena biasanya kan dia menggunakan tangan orang lain, dan itu dia ketar-ketir banget karena ya semua orang di ruangan itu pada kabur dan cuma tinggal dia doang, otomatis ya dialah yang dituduh untuk menghilangkan nyawa si Pak Wu itu kan. Dan Shinjin bener-bener nggak tahu harus berbuat apa lagi, dia tuh kayak kesel banget. Ditambah lagi yang lainnya ya udah kabur, tambah lagi tuh si Sunwon datang ke sana dan minta tolong sama si Shinjin, tapi akhirnya Sunwon juga kehilangan nyawanya. Gak lama setelah itu datanglah si Hanyong, dan kalian tahu ternyata Shinjin udah tahu kalau misalkan Hanyong itu berkhianat sama dia dari foto-foto yang mau dikasih Jinhan waktu itu kan. Jadi ditengoklah sama dia, dan lalu dia tanya sama Hanyong apa tujuan Hanyong sebenarnya ngedekatin dia selama ini. Karena udah terbongkar semuanya, Hanyong akhirnya memberikan penjelasan kepada Shinjin alasan dia yang sebenarnya, dan dia pengen juga untuk menyingkirkan Shinjin karena nggak terima. Shinjin kan bilang nih sama Hanyong, dia masih kasih kesempatan sekali lagi aja untuk gabung sama dia, tapi Hanyong nggak mau. Nah, gara-gara itu Shinjin semakin emosi jiwa dan juga bakal menghilangkan Hanyong juga. Lalu mereka berdua itu berantem dan saling pukul memukul. Masalahnya kena sabet pula lehernya Hanyong sama Shinjin ya kan. Jadi Hanyong tuh udah kayak lemes banget, dan Shinjin langsung pergi dari sana seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Hanyong udah kesakitan banget, lalu dia langsung dibawa segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan untung aja Hanyong tuh masih bisa diselamatkan karena kata dokter ya lukanya dalam, cuma nggak kena organ-organ yang vitalnya gitu. Nah, terus pada hari itu juga kebetulan Sehi datang ke sana untuk menjenguk Hanyong, tapi masalahnya ada yang agak beda nih dengan Sehi yang biasanya dia ceria banget dan juga suka bercanda sama Hanyong, tapi hari itu dia terlihat kayak diem aja dan juga ya sedih gitu. Bahkan dia juga nangis dan tiba-tiba minta maaf sama Hanyong. Dia ngebahas tentang yang waktu pertama kali mereka bertemu kan dia nampar Hanyong tuh. Lalu dia nge-kiss Hanyong, dan setelah itu ya dia pergi dari sana gitu. Kayak Hanyong tuh bingung banget sebenarnya si ini apa yang maunya gitu. Nah, setelah itu kan si susternya balik dan susternya tanya sama Hanyong, Pak, bekas perban kamu tadi mana ya? Yang ternyata diambil sama Sihi, dan tujuannya adalah untuk menjebak si Hanyong karena disuruh sama si Shinjin dan juga ayahnya. Hanyong tahu tujuannya si Sihi dan dia langsung pergi kabur dari rumah sakit. Lalu dia nelpon si Yisok untuk meminta bantuan, cuma ya sebatasnya aja karena dia juga nggak mau kalau misalkan nanti Yisok terkena batunya juga. Jadi kata dia sama Yisok bahwa Shinjin bakal menjebak dia sebagai orang yang menghilangkan nyawa yang dihilangkan sama Shinjin tadi malam. Dan bodohnya ayahnya si Sihi itu malah kerja sama Shinjin dan juga memberikan Shinjin fasilitas berupa uang untuk melancarkan aksinya. Ya, salah satunya mungkin dia bakal berusaha untuk menghilang sementara ataupun kabur. Dan Sihi sebenarnya itu nggak mau ngelakuin itu karena dia kan udah cinta banget sama Hanyong, tapi dipaksa sama ayahnya dan dia pun nggak tahu harus bagaimana. Jadi terpaksalah dia mendengarkan ayahnya ini, walaupun itu ya salah banget gitu loh. Terus kan Wejina akhirnya udah nggak tahan lagi dengan kelakuan bosnya, didatengin dia langsung ke ruangan bosnya untuk menanyakan apa maksud bosnya memberikan tugas-tugas yang kayak gitu sama dia. Sekalian dia juga membongkar kebusukan-kebusukan bosnya, terutama suap-suap yang sudah dia lakukan. Nah, ketika mereka lagi asik ngobrol gini kan, pas Jina mau keluar dari ruangan itu, dia melihat berita tentang Hanyong yang sudah dituduh sebagai orang yang merupakan kaki tangannya Shinjin yang menghilangkan nyawa dari beberapa pejabat malam lalu. Setelah itu Shinjin nelpon Hanyong dan mengajak dia untuk bertemu karena mereka harus menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua, dan inilah akhirnya untuk mereka berdua. Mungkin kira-kira gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.